Harun al-Rasyid dan Abu Nawas. Abu Nawas, dikisahkan bahwa pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, salah satu khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah, ada seorang penyair bernama Abu Nawas. Khalifah memiliki hubungan dekat dengan Abu Nawas ini, sedangkan Abu Nawas adalah seorang yang suka minum, bermain dengan wanita, mendengarkan musik, menari dan sejenisnya, sehingga Khalifah banyak melakukan itu karena kedekatannya dengan Abu Nawas. Popularitas cerita ini, kisah ini sangat terkenal di negeri Nusantara dan mungkin di banyak belahan dunia Islam lainnya. Banyak komik yang ditulis dan kemudian dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat yang menggambarkan kejatuhan raja ini dan sahabat karibnya Abu Nawas. Oleh karena itu, ketika menyebut Harun al-Rasyid, orang langsung terbayang gambaran seorang raja tanpa wibawa, yang suka bermain musik dan menemani wanita saat minum khamr, alkohol. Hanya sedikit muslim yang tahu siapa sebenarnya Khalifah Harun al-Rasyid kecuali cerita yang beredar ini. Sumber utama cerita ini berasal dari buku dongeng Alfu Lailatin wa Lailah, Kisah 1001 Malam. Buku ini dari halaman pertama hingga terakhir hanyalah sebuah dongeng. Dan nama, dongeng, berarti tidak memiliki asal yang dapat diandalkan. Konten juga merupakan ilusi murni, misalnya kisah Ali Baba dan para pencuri, kisah cinta Aladdin dan lampu ajaibnya, serta kisah Abu Nawas dan Mast al-Rasyid. Buku ini berasal dari dongeng asal India dan Persia. Itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar abad ke-3 oleh Hegira. Kemudian ada yang menambahkan beberapa cerita hingga mencapai era Mamalik Daulah. Buku ini sama sekali bukan buku sejarah, dan sama sekali tidak bisa menjadi dasar untuk mengetahui kondisi sebagian orang. Oleh karena itu, para ulama menerima mentahzir, peringatan, dari kitab ini dan melarang orang untuk membaca dan mengambilnya sebagai dasar sejarah. Di antaranya adalah Al-Ustadz Anwar Al-Jundi yang mengatakan, kitab Alfu Lailatin wa Lailah adalah kitab yang membingungkan tanpa pengarangnya. Buku ini disusun dalam beberapa tahapan. Sebagian besar isinya menggambarkan kondisi sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam di Persia, India, dan banyak negara pagan lainnya. Ibnu Nadim dari Al-Fahrosat mengatakan tentang buku ini adalah buku yang penuh kesombongan dan kejahatan, dan lebih dari itu. Silakan lihat apa yang diposting Syekh Masyhur Hasan Salman di Kutubun Hadzara Minha Ulama. 2:57. Syekh Salih Al-Fauzan pernah ditanya, beberapa kitab sejarah, khususnya kitab Alfu Lailatin wa Lailah, menyebutkan bahwa Khalifah Harun al-Rasyid adalah orang yang dikenal hanya sebagai petualang, peminum khamr, dan lain-lain. Benarkah demikian? Dari keterangan di atas, tiada lagi keraguan bahwa kisah tentang Khalifah Harun al-Rasyid seperti yang digambarkan tadi adalah sebuah kedustaan. Banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan, di antara mereka ialah Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana nukilan dari beliau di atas, Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, beliau berkata, ini merupakan kedustaan yang jelas dan kezaliman yang nyata. Fatwa Islamiyah 4187, Syaikh Salim bin Aidi Al-Hilali berkata, kita harus membersihkan sejarah Islam dari hal-hal yang digoreskan oleh para pemalsu dan pendusta beserta cucu-cucu mereka bahwa sejarah Islam merupakan panggung anak kecil, musik, dan nyanyian. Mereka gambarkan para khalifah kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh para perusak tersebut dalam menodai sejarah Khalifah Harun al-Rasyid dan yang lain. Al-Jama'at Islamiyah, hal 430, atas dasar ini, maka alangkah baiknya kalau kita sedikit mengetahui perjalanan hidup kedua orang ini,
agar kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Abu Nuwas juga siapa dan bagaimana sebenarnya Khalifah Harun al-Rasyid. Dari keterangan di atas, tiada lagi keraguan bahwa kisah tentang Khalifah Harun al-Rasyid seperti yang digambarkan tadi adalah sebuah kedustaan. Banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan, di antara mereka ialah Syekh Shalih Fauzan. Sebagaimana nukilan dari beliau di atas, Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, beliau berkata, ini merupakan kedustaan yang jelas dan kezaliman yang nyata. Fatwa Islamiyah 4187, Syaikh Salim bin Aidi al-Hilali berkata, kita harus membersihkan sejarah Islam dari hal-hal yang digoreskan oleh para pemalsu dan pendusta beserta cucu-cucu mereka bahwa sejarah Islam merupakan panggung anak kecil, musik, dan nyanyian. Mereka gambarkan para khalifah kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh para perusak tersebut dalam menodai sejarah Khalifah Harun al-Rasyid dan yang lain. Al-Jama'at Islamiyah, hal 430, atas dasar ini, maka alangkah baiknya kalau kita sedikit mengetahui perjalanan hidup kedua orang ini, agar kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Abu Nuwas juga siapa dan bagaimana sebenarnya Khalifah Harun al-Rasyid. Siapakah Abu Nuwas? Ini adalah Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami, seorang penyair yang sangat terkenal pada masa Abbasiyah. Kemampuannya dalam menulis puisi membuatnya sangat populer di berbagai kalangan, sehingga ia dianggap sebagai penyair utama pada masanya. Namun sayangnya, hidupnya diwarnai banyak kontradiksi, dan itu juga mewarnai banyak puisinya. Sedemikian rupa sehingga ia berbicara tentang khamr, sampai-sampai beberapa kumpulan puisinya disebut Hamriyat. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, jika Abu Nuwas tidak mencemarkan puisinya dengan kotoran ini, kami akan mengambil puisinya sebagai bukti dalam buku kami, bahkan ada yang menyebutnya sesat, meski pendapat ini tidak didukung oleh sebagian ulama. Di antara yang tidak setuju dengan istilah zindik untuk Abu Nuwas ini adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dari Al-Bidayah wa An-Nihayah, 1473. Dalam menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nuwas, dia berkata, singkatnya, para ulama banyak bercerita tentang kejadian-kejadian dalam hidupnya, juga tentang syair-syairnya yang buruk, kerusakannya. Kisah-kisahnya yang berkaitan dengan masalah khamr, rasa jijik, cinta kepada anak-anak dan wanita cantik banyak dan hina, bahkan ada yang menuduhnya zina, ada juga yang menuduhnya sesat. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Wajar jika dia hanya membuat tuduhan pertama, tetapi untuk tuduhan beberapa orang sesat, itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya. Bahkan jika dia telah melakukan banyak kemaksiatan dan kekejian. Akan tetapi, walau bagaimanapun juga disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dia bertaubat di akhir hayatnya, semoga memang demikian dan menunjukkan taubatnya adalah sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat. Ya Allah, jika dosaku teramat sangat banyak, namun saya tahu bahwa pintu maafmu lebih besar. Saya berdoa kepadamu dengan penuh tadarru, sebagaimana engkau perintahkan. Lalu jika engkau menolak tangan permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku, jika yang memohon kepadamu hanya orang yang baik-baik saja, lalu kepada siapakah orang yang jahat akan memohon? Saya tidak mempunyai wasilah kepadamu kecuali hanya sebuah pengharapan, juga bagusnya pintu maafmu kemudian saya pun seorang yang muslim. Semoga Allah menerima taubatnya dan memaafkan kesalahannya, karena bagaimanapun juga dia mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Allah. Dan semoga kisah yang diceritakan oleh Ibnu Halikan dalam Wafiatul Layan 2, 102 benar adanya dan menjadi kenyataan.
Beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi berkata, Abu Nuwas adalah temanku, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya, kukatakan, wahai Abu Nuwas, apa balasan Allah terhadapmu? Dia menjawab, Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat, syair itu berada di bawah bantalku. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya dan akhirnya kutemukan secarik kertas yang bertuliskan. Lalu beliau menyebutkan bait syair di atas. Setelah mengetahui sekelumit tentang Abu Nuwas, marilah kita beranjak untuk membahas siapakah sebenarnya Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau adalah Amirul Mukminin Harun al-Rasyid bin Mahdi al-Qurasyi al-Hashimi. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah, bahkan pada masa beliaulah Bani Abbasiyah mencapai zaman keemasannya. Beliau dikenal sebagai raja yang dekat dengan ulama, menghormati ilmu, dan banyak beribadah serta berjihad. Disebutkan dalam berbagai buku sejarah yang terpercaya bahwa beliau selalu berhaji pada suatu tahun dan tahun berikutnya berjihad. Begitulah seterusnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, perjalanan hidup beliau sangat bagus. Beliau, seorang raja yang paling banyak berjihad dan menunaikan ibadah haji. Setiap hari beliau bersedekah dengan hartanya sendiri sebanyak 1000 dirham. Kalau pergi haji beliau juga menghajikan 100 ulama dan anak-anak mereka, dan apabila beliau tidak pergi haji, maka beliau menghajikan 300 orang. Beliau suka sekali bersedekah. Beliau mencintai para ulama dan pujangga. Cincin beliau bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengerjakan sholat setiap harinya 100 rakaat sampai meninggal dunia. Hal ini tidak pernah beliau tinggalkan kecuali kalau sedang sakit. Al-Bidayah wa Al-Nihayah, pukul 14.28, Imam Az-Zahabi berkata, Ammar bin Laits Al-Wasiti berkata, saya mendengar Fudail bin Iyad berkata, tidak ada kematian seorang pun yang lebih memukul diriku melebihi kematian Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Sungguh saya ingin seandainya Allah menambah umurnya dengan sisa umurku. Ammar berkata, perkataan beliau ini terasa berat bagi kami, namun tatkala Harun telah meninggal dunia, muncullah fitnah, khalifah setelahnya yaitu Al-Ma'mun memaksa orang-orang untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Saat itu kami mengatakan, Syekh Fudail lebih mengetahui tentang apa yang beliau katakan. Beliau sangat keras terhadap orang yang menyimpang dari sunnah dan berusaha menentangnya. Pada suatu ketika Abu Muawiyah menceritakan kepada beliau sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Adam dan Musa berdebat, maka paman Khalifah Harun al-Rasyid berkata, wahai Abu Muawiyah, kapan keduanya bertemu? Maka Khalifah sangat marah seraya berkata, apakah engkau menentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ambilkan sebilah pedang dan tempat pemotongan kepala. Maka segeralah yang beliau minta itu didatangkan. Orang-orang yang hadir saat itu pun memintakan maaf untuk paman beliau tersebut. Berkatalah Harun al-Rasyid, ini adalah perbuatan zindik. Akhirnya beliau memerintahkan untuk memenjarakannya. Sebagian orang juga pernah bercerita, saya masuk menemui Harun al-Rasyid dan saat itu ada seseorang yang barusan dipenggal kepalanya dan Al-Gojo sedang membersihkan pedangnya. Maka Harun al-Rasyid berkata, saya membunuhnya karena dia berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau sangat mencintai nasihat yang mengingatkan diri pada hari akhirat. Al-Ashmai berkata, pada satu hari Harun al-Rasyid memanggilku. Saat itu dia menghiasi istana, membuat hidangan yang banyak dan lezat, lalu dia memanggil Abu al-Atahiyah, lalu Harun berkata kepadanya, sifatilah kenikmatan dan kesenangan hidup kami. Maka Abu al-Atiyah menyenandungkan sebuah syair,
Hiduplah semaumu, di bawah naungan istana nan megahmu. Engkau berusaha mendapatkan apa yang engkau senangi, baik pada waktu sore maupun pagi. Namun, apabila jiwa tersengal-sengal, karena sempitnya pernapasan dalam dada, saat itu barulah engkau tahu, bahwa selama ini engkau sedang tertipu. Harun al-Rasyid pun langsung menangis sejadi-jadinya, sehingga Fadhi bin Yahya berkata, Amirul Mukminin memanggilmu agar engkau bisa membuatnya senang, tetapi engkau malah membuatnya susah. Maka Harun al-Rasyid berkata, biarkan dia melihat kita sedang kebutaan dan dia tidak ingin kita semakin buta. Suatu saat lainnya, Harun al-Rasyid memanggil Abu al-Atahiyah lalu berkata, nasihatilah saya dengan sebuah bait syair. Maka Abu al-Atahiyah berkata, jangan engkau merasa aman dari kematian sekejap mata pun, meski engkau mempunyai para penjaga dan para pasukan, ketahuilah bahwa panah kematian pasti tepat sasaran, meski bagi yang membentengi diri darinya, engkau ingin selamat namun tidak mau mengikuti jalannya. Bukankah sebuah bahtera tidak akan mungkin berlayar di jalan raya? Begitu mendengarnya, Harun al-Rasyid pun langsung jatuh pingsan. Inilah sekilas tentang kehidupan Khalifah Harun al-Rasyid. Meskipun kita mengakui bahwa sebagai manusia biasa beliau pun banyak memiliki cacat dan kemaksiatan. Namun keutamaan dan kebaikan beliau jauh melebihi cacat yang beliau kerjakan. Sampai-sampai Syaikh Abu Syauqi Khalil menulis buku berjudul Harun al-Rasyid Amirul Khulafa wa Ajallu Muluki Dunya, Harun al-Rasyid pemimpin para khalifah dan raja dunia teragung, yang mana buku ini banyak dipuji oleh Syaikh Masyhur Salman dalam beberapa tempat di dalam buku Kutubun Hadzara Minha Ulama.